semuanya, perkenalkan saya Zulfikar Faiz Lukiswara, mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM K1322034. Pada siang hari ini, saya akan membuat video tentang tutorial pengerjaan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan juga penggunaan media pembelajaran matematika dalam khususnya adalah materi lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling untuk kelas 11 mesin 1 hingga 11 mesin 4 SMK Warga Surakarta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Di sini Pak Faiz akan memberitahukan tutorial tentang cara pengerjaan LKPD dan juga cara penggunaan media pembelajaran yang sudah Pak Faiz berikan kemarin. Oke teman-teman, ternyata sudut pusat dan juga sudut keliling jika digabungkan seperti ini dalam suatu lingkaran, dia akan membentuk suatu hubungan, teman-teman. Nah, apa itu hubungannya dan juga berapa besar dari sudut-sudut ini? Karena yang namanya sudut sudah pasti ada besar sudut. Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, teman-teman silakan bisa mulai berkelompok masing-masing, boleh secara offline ataupun secara online dengan kelompok yang sudah dibagi Pak Faiz sebelumnya. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan yang namanya adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di dalam sini ada langkah-langkah atau ada isian-isian yang harus perlu diisi oleh teman-teman semuanya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui besar sudut pusat dan juga sudut keliling beserta hubungannya jika mereka berada pada dalam satu lingkaran. Adapun cara penggunaan dari LKPD diantaranya yang pertama, semua kelompok wajib menuliskan nama anggota dari masing-masing kelompoknya. Di sini ada anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4 dan juga anggota 5. Ditulis dengan menggunakan nama panjang dan juga dengan nomor absen masing-masing anggota kelompok. Nah, setelah menulis nama anggota dari masing-masing kelompok, kalian silakan buka ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya tertera yang namanya adalah aktivitas pertama. Di sini kalian disuruh untuk menentukan unsur-unsur lingkaran yang sudah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, caranya perhatikan panduan atau aturan yang ada di bawahnya, yaitu pasangkan unsur sebelah kiri dengan unsur-unsur lingkaran sebelah kanan yang tepat. Contoh, di sini ada yang sebelah kiri yaitu garis lurus AB. Nah, garis lurus AB ini termasuk dalam unsur lingkaran yang apa? Apakah dia unsur, apakah dia jari-jari, ataukah dia diameter, ataukah unsur. Nah, itu nanti silakan teman-teman jawab dengan menarik garis. Boleh menggunakan garis atau langsung dengan menarik garisnya saja juga boleh. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini ada garis lurus OC, titik O ke titik C garisnya. Nah, itu juga dinamakan unsur lingkaran yang apa? Nanti teman-teman bisa tarik garis sesuai dengan unsur lingkaran yang tepat seperti itu. Oke, itu untuk aktivitas yang pertama. Oke, selanjutnya setelah kalian selesai mengerjakan aktivitas yang pertama, kalian bisa melanjutkan mengerjakan aktivitas yang kedua, yaitu judulnya adalah menentukan besar dari sudut keliling. Yang namanya sudut pasti ada suatu besarnya atau suatu daerahnya. Nah, untuk mengukur besar sudut, kita perlukan satu alat yang namanya adalah busur. Nah, Pak Faiz yakin teman-teman semuanya pasti sudah familiar dengan yang namanya busur. Kalian sering gunakan di mata pelajaran keteknikan lainnya. Nah,
Untuk itu, di sini Kak Faiz percaya kalian bisa mengerjakan soal ini dengan mudah. Di aktivitas ini terdapat 4 buah lingkaran yang masing-masing terdapat sudut pusat dan sudut keliling di dalamnya. Nah, tugas kalian di sini adalah hanya mengukur sudut kelilingnya saja, karena sudut pusatnya di sini sudah tertera semua angkanya. Setelah selesai kalian ukur masing-masing lingkaran, jangan lupa kalian isikan di kotak kosong di bawah ini sesuai dengan hasil pengukuran kalian masing-masing. Oke, halo teman-teman semuanya. Mohon maaf aku mengganggu nih di tengah-tengah penjelasan AKPD tadi. Nah, sebelumnya di sini aku tadi sudah bilang bahwa dalam mengukur suatu sudut kita perlu menggunakan suatu alat namanya adalah usul. Nah, itu secara manual. Nah, khusus untuk sudut pusat dan juga sudut keliling, di sini kami dari mahasiswa TLP SMK Warga Surakarta Prodi Pendidikan Matematika mengembangkan suatu media pembelajaran maya, yaitu judulnya adalah eksplorasi sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah, di media pembelajaran maya ini kalian semua bisa mengeksplor sudut pusat dan juga sudut keliling, baik itu besar sudutnya ataupun hubungan-hubungan yang ada di dalamnya. Untuk mengaksesnya, kalian cukup klik link yang ada di sebelah atas itu. Nah, setelah teman-teman mengeklik atau memencet link yang sudah tertampilkan, nanti akan muncul tampilan seperti pada layar berikut ini. Ini merupakan tampilan default dari media pembelajaran maya eksplorasi sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah, gimana cara penggunaannya? Oke, untuk penggunaannya di sini cukup simple, teman-teman semuanya. Kalian bisa eksplorasi dengan memindahkan titik A atau titik B pada media pembelajaran tersebut sesuai dengan besar sudut yang ditanyakan. Bentuknya bisa disesuaikan sesuai soalnya seperti itu. Nah, tapi gimana, itu masih agak ribet nih Pak, ada cara yang lebih simpel ya? Oh, tentu ada ya teman-teman semuanya. Untuk cara yang lebih simpel, kalian bisa isikan besar sudut yang ada pada kolom yang di sebelah kiri tersebut. Contoh ya, ini misalkan aku contoh yang nomor 4. Nomor 4 itu apa? Nomor 4 diketahui sudut pusatnya adalah 180 derajat. Oke, kita ketikkan 180 derajat. Nah, secara otomatis di sini nanti akan menampilkan besar sudut pusatnya itu adalah 180 derajat atau suatu garis lurus. Sedangkan sudut kelilingnya terbentuk ini yang warna kuning ini yaitu adalah otomatis menjadi 90 derajat. Mau coba angka yang lain? Silahkan. Misalkan di sini sudut pusatnya adalah 100 derajat. Nah, secara otomatis nanti sudut kelilingnya juga akan berubah menjadi 50 derajat dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa gunakan media pembelajaran maya ini untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD tadi, yaitu mencari besar sudut keliling jika diketahui sudut pusatnya. Nah, dari nilai-nilai yang sudah keluar di sini kalian bisa masukkan di kolom-kolom yang sudah tersedia di dalam LKPD. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan terkait dengan media pembelajaran maya. Monggo silakan dilanjutkan untuk penjelasan terkait pengerjaan LKPD. Silakan. Oke, selanjutnya setelah kalian selesai dalam melakukan pengukuran dengan menggunakan usul, selanjutnya kalian masukkan angka-angka tadi yang sudah didapatkan ke dalam tabel yang di atas ini. Ini saya misalkan contohnya ada 30, 50, 70 dan juga 90. Kemudian di bawah tabel ini ada beberapa titik-titik kosong yang harus kalian isi, yaitu di sini contoh ini Pak Faiz mencontohkan hanya satu nomor saja ya. Di sini perhatikan gambar 1. Oke, sudut
AOB. Sudut AOB itu adalah sudut pusat dari lingkaran. Di sini gambar 1, sudut pusatnya adalah 60 derajat. Kalian isikan di sebelah sini yaitu 60 derajat. Kemudian sudut APB. Sudut APB di sini adalah sudut keliling lingkaran, yaitu pusatnya adalah pada gambar 1 30 derajat. Kita tulis 30 derajat. Di bawahnya diminta yaitu sudut AOB sama dengan A kecil dikali sudut APB, sehingga A kecilnya itu sama dengan sudut AOB dibagi dengan sudut APB. Oke, kita bisa bersama. Sudut AOB nya itu adalah 60 derajat, sedangkan sudut APB nya itu adalah 30 derajat. Dia mendapatkan A kecilnya itu adalah 60 dibagi dengan 30, yaitu hasilnya A kecilnya sama dengan 2. Selanjutnya di bawah kita masukkan ke persamaan yang awal tadi, yaitu sudut AOB sama dengan A kecil dikali sudut APB. Didapatkan sudut AOB sama dengan 2 kali sudut APB. Oke, teman-teman bisa mengerjakan ke gambar yang lain, gambar 2, gambar 3, dan juga gambar 4. Yang terakhir, dari semua yang sudah dihitung dan sudah dikerjakan akan didapatkan suatu kesimpulan penting, yaitu AOB sama dengan 2 kali APB. Yang artinya AOB itu adalah sudut pusat, APB itu adalah sudut keliling. Artinya adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Itu adalah hubungan dari sudut pusat dan juga sudut keliling bila mereka digabungkan ke dalam suatu lingkaran.